Sistem akuntansi aset tetap. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah yang pertama, surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup ketertakan dana jangka waktu panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulsi dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi. Yang dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pembelian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, surat perintah kerja. Surat perintah kerja ini berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Yang keenam, surat order pembelian. Diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutuan spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang kedelapan, faktor dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang kesembilan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang ke-10, daftar depresiasi aset tetap. Berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Yang ke-11 itu bukti memorial. Bukti memorial ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Catatan akuntansi yang digunakan yang pertama, kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait di dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap ialah yang pertama, fungsi pemakai. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum
dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. Yang kedua, fungsi riset dan pembangunan. Ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga, direktur yang bersangkutan. Ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi repalasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Yang keempat, direktur utama. Direktur utama memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Yang kelima, fungsi pembelian. Bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam, fungsi penerimaan. Ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, fungsi aset tetap. Fungsi aset tetap ini bertanggung jawab atas pengolahan aset tetap perusahaan. Yang kedelapan, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah yang pertama, sistem pembelian aset tetap. Sistem pembelian aset tetap ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Nah, ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pengeluaran modal. Sistem pengeluaran modal ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Yang keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap. Ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat dari penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima, sistem transfer aset tetap. Dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Yang keenam, sistem revaluasi aset tetap. Ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya adalah bukti memorial. Yang ketujuh itu sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Ini dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya adalah bukti memorial. Unsur pengendalian inter. Yang pertama, organisasi. Organisasi pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Untuk menciptakan pengecekan inter di dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap, unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Kedua, sistem otorisasi anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS. Karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu lama, maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi di dalam aset tetap. Yang ketiga, surat permintaan investasi otorisasi diotorisasikan oleh direktur yang bersangkutan.
Setiap realisasi investasi yang tercantum di dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan yang dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasikan oleh pejabat yang berwenang. Jika jumlah harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Laporan penerimaan barang diotorisasikan oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang diklaim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasikan oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan setiap pemutahiran data yang dicatat di dalam kartu aktiva tetap itu harus dilaksanakan fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sahih. Praktik yang sehat. Pengawasan inter yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dengan aset tetap secara periodik dicolokkan dengan aset tetap secara fisik. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dituangkan di dalam anggaran investasi. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungjawaban yang memadai. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis dan menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Untuk topik kali ini, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti teman-teman semuanya. See you and goodbye.